hadir ini minggu yang terakhir dari seri Faith Like No Others, iman tidak seperti kebanyakan orang gitu ya. Dan ini panggilan yang Tuhan berikan buat kita untuk punya iman di masa-masa yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Dan hari ini firman-Nya diambil dari satu kitab di Alkitab yang mungkin mirip dengan keadaan kita hari ini, sangat mirip. Sebelum saya sampai ke Alkitab bagian firman Tuhan, saya mungkin punya pertanyaan buat kita. Pernahkah saudara berada dalam situasi di mana rasanya Tuhan tidak hadir di dalam kehidupan saudara? Atau apakah saudara pernah berada di lingkup pekerjaan atau situasi kerja di mana sangat sekuler? Mungkin aku boleh minta tolong ini terlalu banyak feedbacknya. Oke, Jess, thank you, Jess. Saudara berada dalam situasi di pekerjaan seperti rasanya tuh gak ada Tuhan di situ. Mungkin rasanya gelap, rasanya tidak enak. You're in a situation where it's like, God, you are so far away, so distant away. And you feel like, God, you are not here. Okay? Saya tahu beberapa teman-teman di sini dari tempat pekerjaan di korporasi, di mana kayaknya bahkan nyebut nama Tuhan tuh nggak boleh, gitu ya. Pokoknya God is not in this domain of place, gitu ya. You can mention God at home, but not here. Okay, in the workplace, di tempat di mana saudara berada. Dan kabar baiknya buat kita hari ini, kita akan belajar dari sebuah kitab di Alkitab yang seluruh isinya 10 bab, 10 chapters. In these books there is no mentions of God at all. 10 bab, satu kitab di Alkitab, tidak ada menyebut nama Tuhan sama sekali. Tidak ada kata Tuhan, tidak ada kata Allah, tidak ada kata Yahweh, gitu ya. 10 bab, saudara. Saudara pikir, Pastor Agus mau khotbah dari kitab mana nih? Saudara pernah pikir ada saudara di Alkitab, oke? Dan saya mau mengajak saudara, kalau saudara tidak tahu di mana, ada di kitab Esther. Saya mau mengajak saudara pulang 10 bab, tapi bacanya bakalan seru banget karena itu cerita, saudara. Jadi sesuatu yang menarik dan saudara cari di situ kata Tuhan, Allah, saudara nggak akan temukan di situ. Dan ini kitabnya cukup aneh dan kalau saudara, saya baca berkali-kali dan saya baca kali untuk mempersiapkan firman Tuhan. Saya seperti main wow gitu, dan ini membuat saya melihat, wow, this is my life, the way the kehidupan yang saya jalanin hari ini seperti di kitab Esther, saudara. Saya mengajak kita bangkit berdiri. Saya nggak akan baca 10 bab, saudara. Okay. Saya akan baca Esther 4 ayat 11 sampai 17. Ini sebuah percakapan antara Esther dan Mordekai, di mana kita akan belajar sama-sama dan bagaimana Tuhan panggil kita untuk ada di waktu seperti ini, for such a time as this. God call us here, di bangsa kita, di negara kita, di pekerjaan kita. Esther 4 ayat 11 sampai 17. Oh sorry, I was press something. Okay. Sebab demikian firman Tuhan, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup, dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Esther itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja,
hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa biar Kau berbicara kepada setiap kami Tuhan, melalui firman-Mu, melalui kisah Esther ini, sehingga kami bisa melihat kehidupan kami, keadaan di pekerjaan, di dalam apapun yang Kau panggil untuk kami lakukan Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kalau saya boleh survei saudara, berapa dari saudara, how many of you read or heard the story of Esther before? Saudara pernah membaca atau mendengar kisah Esther sebelumnya? Oke, ada sebagian yang ngangguk-ngangguk. Oke, kalau saudara belum, that's okay. Saya akan mencoba menceritakan kisahnya 10 chapter, tapi enggak semuanya, oke? Tapi gambar besarnya, karena kisahnya penuh dengan hal-hal yang kelihatannya kebetulan. Kemudian banyak hal-hal yang segala sesuatunya dibalikkan, reversal gitu ya. Dan ada hal yang begitu penting untuk kita tangkap dan membuat kita menyadari bahwa Tuhan memanggil kita di dalam keadaan yang tengah kita lewati hari ini. Kitab Esther ada sebuah kitab yang sangat unik di Alkitab. Benar-benar gak ada nama Tuhan, gak ada nubuatan, kelihatannya gak ada mujizat di situ. Tetapi kita tahu waktu kita baca kisah ini, bahwa Tuhan bekerja. Bukan cuma seperti itu, kitab ini penuh dengan kisah bagaimana raja yang mabuk-mabuk, minum-minum, gitu ya. Kemudian bagaimana di dalam konteks orang Israel yang adalah mereka di dalam pembuangan di Babilonia. Kemudian di dalam kisah ini bagaimana mereka di Persia, dan di kitab Esther ini mereka juga berada di dalam kondisi melihat penyalahgunaan kekuasaan. Bagaimana buat orang Israel tuh minum-minuman beralkohol, mabuk-mabuk itu enggak banget gitu ya. Kemudian bagaimana di dalam kitab Esther ini penyalahgunaan kekuasaan, kemudian kesombongan, meninggikan diri sendiri gitu ya, berulang-ulang seperti terjadi. Tetapi di dalam kisah ini bagaimana itu semua terjadi, kemudian Tuhan melalui narasi ini segala sesuatunya dibalikkan tanpa ada nyebut nama Tuhan sama sekali, gitu ya. Saya akan mencoba menceritakan kisah ini. Saya mengambil gambar-gambar ini dari The Bible Project. Jadi ada YouTube channel Bible Project, sebuah channel yang kalau buat saya very excellent to engage us with the scriptures, dan mereka punya overview kisah di Alkitab gitu ya, setiap buku. Jadi saya gambar-gambar diambil dari sini, bukan saya yang gambar saudara, jujur, oke. Dan
Saya berharap ini membantu kita menangkap kisahnya. Saya mengambil beberapa poin-poin penting di sini, dan kemudian kita akan belajar how it apply in our life. Jadi kisah ini dibuka dengan sebuah perkataan, jadi now it's happened gitu ya. Jadi kalau buat orang Israel, kisah kitab ini adalah kitab sejarah. Jadi sesuatu yang terjadi, ini bukan dongeng gitu ya. Narasi ini adalah sebuah narasi yang terjadi sejarah bangsa Israel. Jadi mereka dalam pembuangan di mana Raja Ahasiweros gitu ya. Beberapa penterjemah menggunakan Xerxes, Raja Xerxes, tapi dalam Raja Ahasiweros di dalam pestanya 180 hari, saudara bayangin pesta 180 hari gitu ya, 6 bulan makan minum masih di hari terakhir dengan semua mabuk. Lalu dia bilang, panggilkan istrinya namanya Ratu Wasti, cantik, terkenal cantik. Dia bilang panggil untuk mempertontonkan kecantikan ratu di negara yang paling berkuasa waktu itu. Oke. Tetapi ratu bilang nggak mau datang. Lalu raja bilang, waduh marah banget dan malu banget gitu ya, di antara semua orang. Raja nggak mau, ratu nggak mau muncul. Lalu bilang oke. Raja kemudian menurunkan ratu ini dari jabatannya, dan ini mempermalukan banget sampai dikeluarin sebuah keputusan raja ya untuk hubungan suami istri. Kira-kira semua istri harus menghormati raja, ini sebuah penghinaan gitu ya. Dan ini akan jadi contoh buat semua warga negara di kerajaan kerajaannya Raja Ahasiweros. Lalu dia buat keputusan sampai pokoknya semua wanita harus istri menghormati suami dan sebagainya. Okay. Dan akhirnya kisah berlanjut bahwa kemudian raja mencari ratu yang baru, pengganti gitu ya. Terpilihlah Esther dari semua. Kalau kita beberapa zaman modern bilang, wah ini kayak pemilihan Miss Universe gitu ya. Wah kelihatannya sangat romantis gitu. Tapi kenyataannya nggak seromantis itu waktu itu ya. Jadi saudara bisa bayangkan, ini bahkan orang yang punya anak cantik pun mungkin mereka bisa disembunyikan. Saya ingat mertua saya, jadi istri saya 11 bersaudara. Jadi mertua saya punya banyak anak wanita gitu ya, dan cantik-cantik. Saya dapetin yang paling cantik di antara saudara-saudaranya. Oke. Jadi mertua saya bilang, di waktu zaman perang gitu, zaman Belanda, zaman Jepang gitu ya, itu punya anak perempuan itu susah karena dia harus sembunyikan, takut diambil, dan yang diambil kan hilang, nggak tahu kemana gitu ya. Jadi dia bilang berjuang untuk menjaga. Saudara bayangkan di waktu itu kita mungkin pikir, wah ini kayak keren ya hari ini jadi ratu gitu ya. Well, mungkin gak seromantis itu, gak sekeren itu. Jadi waktu Esther terpilih menjadi ratu bukan sesuatu yang mudah, dan makanya dia bilang Esther merahasiakan keberadaannya sebagai orang Yahudi. Jadi Esther adalah keturunan Yahudi yang yatim piatu, kedua orang tuanya sudah meninggal. Lalu dia dipelihara oleh Mordekai. Mordekai itu pamannya, jadi merawat sampai dia besar. Dan kemudian Mordekai menjadi bagian dari kerajaan. Tetapi Esther kemudian terpilih menjadi ratu. Dan Mordekai bilang sama Esther, jangan kasih tahu identitas kamu sebagai orang Yahudi. Jadi terpilihlah Esther menjadi ratu. Dan dikatakan tidak lama berselang, Mordekai memberitahu sebuah informasi yang sangat penting, di mana ada persekongkolan untuk membunuh raja. Lalu Mordekai memberitahu kepada Esther untuk memberitahu kepada raja, dan setelah diselidiki ternyata benar, dan raja istilahnya upaya pembunuhan gagal, gitu ya. Jadi tetapi cerita berlanjut terus, saudara. Jadi kemudian bagian berikutnya narasinya malah kemudian muncullah seorang bernama Haman. Haman ini keturunan dari bangsa Amalek. Kita mengatakan orang Agag, ya, bahasa Inggrisnya Agagite. Dan dia
naik di dalam posisi yang cukup prominent, ya mungkin seperti ke Perdana Menteri, dan dia pengen semua orang menyembah dia, menghormati dia, mengagungkan dia, pokoknya dia pengen ditinggikan. Dan Mordekai tidak mau menyembah dia. Dan sebagai kebanyakan bangsa Israel, kalau saudara baca di Kisah Daniel, bagaimana mereka disuruh menyembah, itu nggak mau, mereka cuma mau berlutut menyembah kepada Tuhan, gitu ya. Dan saat itu Haman begitu marah, begitu kesel banget, pokoknya ini orang Israel harus dibunuh, karena memang mereka punya sejarah di masa lalu bagaimana orang Amalek itu selalu memusuhi bangsa Israel, dan ini terjadi kembali. Jadi apa yang Haman lakukan? Haman melobi raja, kira-kira gitu ya, melobi untuk membuat sebuah keputusan untuk raja membunuh orang Israel, semua orang Israel di dalam kerajaannya Ahasveros. Dan untuk menentukan tanggalnya, jadi si Haman itu pakai dadu ya, namanya pur, gitu ya. Pur itu dilempar, terus nentuin tanggal berapa. Gitu. Jadi muncullah tanggal 13 bulan Adar. Gitu. Dan itu dibuat keputusan bahwa di tanggal 13 bulan Adar seluruh kerajaan Ahasveros, kalau kita bilang dari India sampai kira-kira ke mungkin daerah Irak gitu ya, seluruh kerajaan, pokoknya kalau ketemu orang Israel, bangsa Israel, kecil, muda, wanita, pria, semuanya boleh dibunuh, gitu. Lalu disahkan menggunakan, kalau kita zaman sekarang kan pakai stempel, gitu ya. Mungkin sekarang pakai digital mint, NFC token gitu ya. Nah waktu itu mereka pakai cincin raja untuk melakukan meterai. Disahkan, dan sampailah kita tadi di Ester 4, di mana waktu Mordekai dengar itu menangis, dia menyobekkan jubahnya, berlutut, berpuasa, dan seluruh orang Israel juga menangis, mengoyakkan jubah. Kalau saudara baca di Alkitab, mengoyakkan jubah itu bentuk ekspresi duka yang sedih yang begitu mendalam, dan mereka mengoyakkan pakaian mereka. Lalu Mordekai menyampaikan apa yang tadi dibilang, yang kita baca barusan. Kamu ada jadi ratu, nggak ada yang tahu, memang saya kira-kira kamu itu orang Yahudi, tapi kita semua akan mati. Mungkin kamu bisa pikir kamu doang akan selamat, tapi mereka bilang, tapi bagi bangsa Israel, orang Yahudi, akan datang pertolongan. Dia nggak bilang nama Tuhan, dia nggak bilang apa-apa, akan datang pertolongan dari mana, pokoknya kita akan selamat juga. Kalau kamu nggak mau, nggak apa-apa. Lalu Esther bilang, saya sudah 30 hari nggak dipanggil, dan hukumnya buat mereka waktu itu, kalau dia hadir tanpa dipanggil dan raja tidak mengulurkan tongkat emasnya, tidak menunjukkan kemurahannya, dia akan dihukum mati. Tetapi Esther bilang, oke, sekarang kamu berpuasalah. Menarik, waktu saya baca, saya pikir doa gitu ya. Nah, itu nggak disuruh berdoa, disuruh berpuasa. Agak this is now the reversals juga mulai terjadi, di mana di sepanjang kisah Esther ini yang namanya pesta, makan, minum gitu ya, kayak party, banquet, kayak sesuatu yang ada terus gitu ya. Di setiap bab itu ada party, dari banquet, dari party, dari banquet, pokoknya makan. Tapi di ayat ini semua orang Israel nggak makan sekarang. It's now time for you to fast, berpuasa 3 hari, 3 malam untuk hal ini. Lalu Esther memanggil semua bangsa Israel, Mordekai juga memberitahukan bangsa Israel, dan mereka berpuasa 3 hari. Dan kemudian Esther menghampiri ruang pelataran raja, dan ternyata raja memberikan kemurahannya, dia tidak mati. Lalu ditanya, Esther, apa yang kamu mau? 2 kali ditanya, raja bilang ini, kamu minta apa aja,
bahkan setengah kerajaan milikku pun akan kuberikan kepadamu. Mungkin kalau aku jadi Esther langsung gitu ya, tapi ternyata enggak, saudara, kisahnya enggak langsung gitu ya. Lalu Esther bilang, oke, saya undang raja dan Haman untuk hadir di dalam perjamuan yang saya akan buat besok. Dan saudara bayangkan, oke, kira-kira seperti itu ya. Jadi banquet yang pertama mereka hadir, raja dan Haman hadir. Esther ditanya lagi, kau sebenarnya mau apa sih? Itu sama raja ya. Setengah kerajaanku aku kasih gitu. Esther masih belum kasih tahu juga. Ya. Lalu Esther bilang, besok datang ya ke perjamuan aku. Jadi 2 kali perjamuan makan. Pertama cuma undang makan. Lalu Esther bilang, besok ya datang lagi. Ya. Nah yang menarik, this is where the story turn around. Di dalam kisah aslinya saudara, itu ceritanya itu kayak simetris gitu ya. Bagaimana semua yang kayaknya makin lama makin turun gitu, nanti berbalik dan semuanya berbalik, dan semua yang buruk yang dirancangkan itu semuanya berbalik. Di sini Haman keluar dari banquetnya, dari perjamuannya Esther. Waktu dia keluar, ada Mordekai di situ. Jadi kira-kira kalau udah setengah mabuk-mabuk begitu ya, dia lihat Mordekai, dan Mordekai tidak bersujud sama dia, marah banget, kesal banget. Dia bilang, ini Mordekai ini benar-benar kelewatan banget, gue tungguin ya. Dia harusnya masih 11 bulan lagi kira-kira dari hasil keputusan itu. Tetapi dia begitu marah, dia bilang, besok saya akan eksekusi Mordekai. Haman mengatakan, bikin sebuah kayu gitu ya, kayak istilahnya itu pasu gitu ya. Jadi kalau istilahnya dieksekusi, dibuat gantungan, bukan gantungan, ini kayak tusuk sate besar gitu ya. Kalau saya dikonversi kira-kira 23 meter panjang tingginya. Saudara bayangin ya hampir 2 lantai. Satu ruko lah gitu kira-kira tingginya. Begitu tinggi, pokoknya besok saya akan eksekusi Mordekai di atas tiang ini. That's the lowest point in the story. Jadi Haman bilang, besok saya akan eksekusi, nggak nunggu tanggal 13 bulan Adar, besok saya akan eksekusi Mordekai. Malamnya raja mau tidur, tapi dia nggak bisa tidur. Dia mau tidur, nggak bisa tidur, lalu dia bilang, oke, tolong panggil tukang baca kisah kerajaan. Kira-kira kalau saya mungkin gini, coba tolong panggilin yang ya kayak kita mungkin logbook pemerintahan gitu ya, tolong dibacain logbooknya gitu ya, biar tidur gitu. Kalau zaman sekarang mau tidur ngitungin domba gitu ya. Oke, ada yang kayak gitu, saya nggak pernah sih. Tapi oh iya, mau tidur gimana ya? Ada beberapa teman-teman sih, oh terus tidur baca Alkitab, nanti ketiduran. Karena sering baca ketidurannya pas baca Alkitab. It's okay gitu ya. Tapi raja kira-kira nggak bisa tidur, kalau dia bilang, oke coba tolong panggil, bacain gitu kan. Di dalam pembacaan itu yang bacain logbook kerajaan kira-kira gini, dulu Mordekai pernah selamatin raja, terus raja, saya udah pernah kasih reward apa buat Mordekai? Belum pernah, aku lupa, harusnya dia dapat penghargaan atas jasanya dia menyelamatkan saya. Jadi besok paginya raja sedang memikirkan penghargaan apa yang harus saya berikan kepada Mordekai. Tiba-tiba masuklah Haman ke ruang raja. Haman yang udah pokoknya gue mau bilang sama raja nih, ini Mordekai harus digantung, gue udah siapin tempatnya kira-kira gitu ya. Haman belum sempet bilang apa-apa, langsung raja tanya, kira-kira
apa yang harus dilakukan kepada seseorang yang raja berkenan atas orang itu, dia sangat berjasa. Kira-kira penghargaan, penghormatan apa yang raja perlu lakukan untuk orang itu? Haman berpikir, wah, raja mau kasih penghargaan buat gue nih, gitu ya. Karena aku paling berjasa buat raja. Lalu Haman bilang ini, pokoknya raja pakaiin dia mahkota, pakaiin jubahnya raja, kemudian naikkan dia di atas kereta kudanya raja, bawa orang ini keliling kota, keliling kira-kira dibilang di Susan gitu ya, nama tempatnya konteksnya rajanya waktu itu ibu kotanya Susan, dan kemudian kasih tahu ke semua orang, beginilah Tuhan, raja akan memperlakukan orang yang kepadanya dia berkenan. Lalu raja bilang, oke, lakukan itu kepada Mordekai, gitu kan. Haman, oh my god, gitu kan, kira-kira ya. Aduh, ini kayaknya salah banget gitu kan. Jadi saudara, udah begitu dia kesal, udah mau gue eksekusi. Sekarang aku harus pakaiin dia jubah, pakaiin dia mahkota, naikkan dia di atas kuda, lalu dia yang mengarak Mordekai ke seluruh kira-kira ibu kota gitu ya. Semua orang lihat, wah, dan mereka mensorak-sorai Mordekai gitu. Saudara, buat Haman kayaknya, wah, ini nggak ini banget gitu kan, ini kayak terbalik banget, okay? Kisahnya masih berlanjut. Lalu mereka setelah itu mereka datanglah kepada perjamuannya Esther, dan Esther mulai mengungkapkan bahwa aku ini mau dibunuh, gitu kan? Kenapa? Karena saya ini orang Yahudi, gitu kan? Dan orang yang membunuh itu Haman, gitu. Dia udah keluarin surat untuk membunuh aku dan seluruh kaumku pada tanggal 13 bulan Adar, gitu. Raja kaget, Haman juga kaget, gitu ya. Ini kira-kira dia pikir udah semua di atas angin, pas di sini kayaknya sekarang I'm in trouble. Rajanya marah banget, begitu emosi, ya. Dia keluar, lalu dia panggil semua staf-stafnya, gitu. Dengan kondisi marah, dia bicara ke staf-stafnya. Haman menghampiri Esther, aduh, sorry banget, gitu. Aduh, please, aku nggak kayak gitu ya. Jadi dia menghampiri Esther dan merengek kira-kira. Di saat Haman merengek kepada Esther, rajanya kembali ke ruangan. Dan apa yang dilakukan Haman buat waktu itu, nggak boleh orang mendekati ratu seperti itu. Lalu kira-kira rajanya semakin marah, jadi memuncak gitu ya. Kamu melecehkan ratu yang aku masih ada di situ, kira-kira gitu ya. Dan hari itu bilang, oke, kamu harus aku hukum, gitu kan. Dan hukumannya apa? Bisa jadi nggak tahu mau gimana orang gitu. Lalu pesannya bilang, oke, Haman baru saja bangun itu tiang gantungan untuk menghukum Mordekai. Lalu raja dengan begitu emosi marah, ya udah, itu aja dipakai buat menghukum Haman. Jadi di saat itu dia bilang aku terlalu grafik, takut ada anak-anak, makanya aku nggak taruh. Jadi benar-benar kira-kira dieksekusi di atas kayu ini, di atas tiang ini. Kita pikir, oh, masalahnya udah selesai. Ternyata belum selesai. Karena ada keputusan yang dibuat, mereka nggak bisa dicabut kembali keputusannya. Jadi keputusan ini batal deh, nggak ada kayak gitu ya. Jadi buat mereka, lalu solusinya apa? Lalu Mordekai membuat keputusan yang baru. Tadi Haman membuat keputusan untuk membunuh orang Israel. Baliknya, reverse-nya tadi ya. Mordekai membuat surat buat seluruh
bangsa Israel yang ada di seluruh kerajaannya Ahasuerus. Mereka boleh mempertahankan dirinya dan melawan semua orang yang ingin membunuh orang Israel. Jadi sekarang yang tadinya mereka cuma bertahan, sekarang mereka bisa memusnahkan musuh-musuh mereka kira-kira. Jadi ini kembalikan gitu ya. Dan di waktu itu bangsa Israel membunuh musuh-musuh mereka, bahkan anak-anaknya Haman. Dan apa yang mereka lakukan menjadi sebuah festival buat bangsa Israel. Sampai hari ini masih dirayakan di setiap tanggal 13 bulan, namanya Purim. Dari kata pur tadi ya, kayak ngelemparin dadu ya. Dan ternyata tadinya sebuah rencana massal pembunuhan bangsa Israel, ternyata sebuah pembalikan. Bagaimana Tuhan melindungi dan membawa justru Mordekai naik ke tempat yang sangat dihargai. Tadinya Haman yang sangat dihargai, sekarang Mordekai di tempat second in command gitu kira-kira. Waktu saya baca kisah ini, ada 3 hal yang mungkin saya mau bagiin sama kita untuk kita renungkan dan kita mengaplikasikan dalam hidup kita. Yang pertama, the beauty of God's work. Yang kedua, the natures of God's calling in our life. Bagaimana panggilan Tuhan. Dan ketiga, bagaimana kita merespon hal ini di dalam kehidupan kita. Yang pertama, the beauty of God's work is this. In our situation, God may be silent, but He's not absent. Tuhan mungkin kelihatannya diam, tapi Dia bukan absen di situ. Dia hadir. Karya-karyanya, pekerjaannya di dalam kehidupan kita terus terjadi. Apa yang kelihatannya kebetulan kecil gitu ya, tapi sebenarnya penyediaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau ada situasi-situasi di dalam kehidupan kerjaan kita, kayaknya kebetulan. Saya suka ngobrol sama istri saya di kerjaan gitu. Setelah dia berusaha, lalu dia bilang, kamu kayaknya selalu bilang, ya udah, saya udah berusaha, sekarang saya mau percaya Tuhan pasti lakukan sesuatu, bawa Tuhan dulu gitu kan. Tapi kebetulannya banyak. Apa yang targetnya kiranya impossible ternyata terjadi juga. Itu kebetulan. Tapi kalau kebetulan terus kan nggak mungkin. Karena apa? Karena Tuhan bekerja. Saya nggak tahu di dalam pekerjaan kita, all the simple small stuff yang kita mungkin pikir kebetulan, nggak kebetulan. Karena Tuhan menyediakan bagi kita. Hal-hal kecil mungkin saudara pernah bahkan sesuatu, kemudian beberapa tahun kemudian baru menyadari ternyata Tuhan menyertai kita. Itu nggak kebetulan, tapi sesuatu yang luar biasa. Hari Jumat kemarin saya kan habis doa, jadi saya habis doa saya nganter student pulang gitu. Kemarin naik tol pulang, kalau bahasanya saya tuh kalau pulang agak malam sedikit, tol yang ke arah Kebun Jeruk itu teman perjalanan saya Optimus Prime truk-truk kontainer semua gitu ya. Dan saya mobil REV kecil ya, ini sudah banyak ada kutu di tengah-tengah truk-truk gede gitu kan. Nah biasanya saya exit Kebun Jeruk lewat samping tol gitu. Tapi hari itu sebenarnya karena kalau truk-truk itu susah dipotong ya, dan saya tuh kecil kan, kayaknya harus saya turun gitu, saya ketok-ketok kacanya baru kelihatan. Jadi mau motong keluar nggak bisa, di tengah-tengah itu nggak dapet keluar, ya udah akhirnya ya udah menyerah gitu. Tiba-tiba saya dapat WA dari anak saya, dan can I call you gitu, yes gitu ya, kalau macet kan. Ini sesuatu yang buat saya mungkin kebetulan, tapi buat saya bagaimana Tuhan memberkati saya. Anak saya, can I call you? Yes.
can I have devotions with you? Oke. Jadi dia bilang, Dad, can we do devotions? Oke, sure, gitu. Lalu dia ajak saya baca Mazmur 127, gitu ya. Dan kita practically selama macet, saya nggak ingat berapa, mungkin sampai jam 12 sampai ke rumah, gitu ya. Tapi all of that, in that journey, saya juga udah nggak ingat macetnya, gitu. Kita banyak berdoa, kita banyak ngobrol sama-sama dari Mazmur 127, gitu. Mungkin kebetulan, gitu ya, jarang-jarang anak aku nelpon, terus ngajakin devotion gitu, ngajakin doa. Tapi itu sesuatu yang mungkin kebetulan. Tetapi Tuhan bekerja. Saya nggak tahu saudara, buat saya lewatin truk-truk itu nggak enak. Tapi something yang beautiful, bahwa Tuhan bekerja dalam segala hal. Apa situasi di kerjaan saudara yang kayaknya susah, nggak akan bisa terjadi, kita pastor mengatakan kepada kita, He is still in control. Dan bukan cuma in control, dia mengorkestrakan segala sesuatunya supaya rencana penebusannya terjadi di dalam kehidupan kita. Buat keluarga kita, buat anak-anak kita, buat pekerjaan kita. Kemarin saya ngobrol dengan orang mengatakan, saya di tengah situasi seperti ini, tapi Tuhan bekerja, Tuhan menuntun, Tuhan membawa. Jadi apapun yang kita hadapin, Tuhan still in control. There is no waste, gitu ya. Nggak ada yang sia-sia, amen. Dia bekerja di cara yang nggak kita lihat, tetapi yang indahnya adalah Tuhan pakai Esther dan Mordekai menjadi bagian di dalam panggilannya. Di kisah ini, posisinya Esther, posisinya Mordekai mungkin sekuler banget. Kira-kira Esther itu jadi ratu dari latar belakang Yahudi. Di environment semua orang minum, mabuk, pesta gitu ya. How should I live? Gitu kira-kira. Tapi ternyata Tuhan pakai posisinya Esther. Tuhan pakai posisinya Mordekai untuk menjadi bagian dari karya penyelamatan Tuhan buat bangsa Israel. Buat saya luar biasa. Tuhan juga mau pakai setiap dari kita. Mungkin posisi kita sekarang, saya cuma begini aja di kantor, ya. Mungkin saudara nggak tahu bahwa Tuhan mau pakai saudara untuk melakukan karya yang besar di dalam tempat kerja saudara, buat keluarga saudara. Mungkin kita pikir cuma sekedar ya dapat sepiring nasi gitu ya. No, ada something more than that. Saudara menjadi bagian dari karya Tuhan bagi keluarga, bagi anak-anak, mungkin bagi next generations. Kisah-kisah yang mungkin saudara akan ceritakan nanti, gitu ya. Saya bilang sama anak-anak saya, ada hal-hal yang kita beriman, kita berjuang, tapi yang membuat semuanya terjadi cuma Tuhan. Dan mungkin kisah-kisah yang kita lewati hari ini, kita akan ceritakan sama anak-anak kita. Yang kedua, panggilan Tuhan juga bagi Mordekai dan Esther dan juga bangsa Israel, bahwa panggilan ini juga bersifat komunal. Iman kita juga bersifat komunal. Mungkin Esther nggak berani melangkah kali. Kalau misalnya nggak dengar Mordekai, ayo come on, ya. Kamu percaya deh, kamu lakukan sesuatu. Mordekai waktu dia mengambil Esther, merawat dia sebagaimana anaknya, dia nggak pernah kepikirkan nanti anak saya jadi ratu gitu ya. Kita yang para orang tua yang besarin anak, kita nggak dari kecil kan nanti anak saya jadi pengusaha, jadi kita nggak tahu, betul ya. But one of the things is that when we obey God, we gonna do it together with one another. Di situ Esther meminta berpuasa seluruh orang Israel. Kira-kira kan orang saya begini, yang pergi ngadep raja kan kamu doang, kamu aja sih yang puasa gitu ya. Bisa kan? Tapi enggak, di join together. Di dalam kehidupan kita ada banyak hal kita berdiri bersama-sama karena ada saudara-saudara seiman kita yang lain. Saya ada di sini bagian firman karena juga ada orang yang pertama kali memberitakan Injil sama saya, yang memuridkan saya, menantang saya untuk melakukan panggilan Tuhan. Ada banyak mungkin di dalam kehidupan kita
orang-orang yang menantang kita untuk berjalan di dalam iman. Ini mungkin pertanyaan yang saya mau tanya sama kita. Di mana Tuhan tempatkan saudara waktu-waktu saat ini? Di kampus yang gak ada nama Tuhannya? Di tempat kerja yang kayaknya gak ada kultur budaya yang sesuai dengan firman Tuhannya? Di tengah budaya yang orangnya harus kalau mau naik gitu harus ikut di samping, injek yang di bawah, tarik yang di atas gitu ya. Saya pernah ngobrol sama orang di korporasi saya itu kalau mau naik karir harus kayak gitu. Kalau nggak gitu ya diam di tempat. Bukan diam di tempat, saya disikut juga dari samping, diinjak dari atas, ditarik dari bawah gitu ya. Jadi saya harus lakukan sesuatu. Saya nggak tahu, tetapi dimanapun saudara berada, Tuhan punya panggilan. Dari kisah ini, Tuhan ingetin kita, what is our response? Tadinya saya tulis prayers is not our last resort. Tapi di kitab Esther nggak ada doa, nggak dibilang doa, dia bilang pokoknya puasa. It's completely different way than the world did. Dia bilang, ini kita hidup di budaya yang makan minum, pesta mabok gitu ya. Kita puasa. Tuhan panggil kita untuk berbalik dari apa yang cara dunia kepada caranya Tuhan. One of the cultures of our world yang waktu saya renungin is that kita hidup di dalam kultur di mana dimensi berpikir kita itu flat dalam arti gini, semuanya harus bisa dibuktikan secara rasional dan menggunakan ilmu pengetahuan, betul ya? Oh, mau percaya ini pokoknya pakai pengetahuan ya semuanya. Oke. Ada satu aspek di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita yang ilmu pengetahuan tidak bisa berikan kepada kita, yaitu aspek transendental, sesuatu yang besar di luar sana, aspek iman, aspek supernatural. Dan kitab Esther mengajarkan kita, ini semua gak ada nama Tuhannya, tapi secara miraculous, it looks like coincidences. God turning it around. That's when we trust God. I think kita jarang, buat saya setiap kali kita puasa, kita selalu puasa dan doa, gitu ya. Kalau puasa doang, tanpa doa, lapar doang. Dan saya selalu bilang, nggak tahu sih di Alkitab nggak ada ayatnya puasa untuk bisa pas jaminan kurus, nggak ada gitu ya. Artinya puasa pasti lapar gitu ya. Tetapi saya bukan menentang puasa dan kehilangan berat badan, puji Tuhan gitu ya. Tapi saya tidak punya iman puasa pasti turun berat badan. Tetapi puasa, buat saya puasa ada waktu-waktu di mana saya menikmati puasa, dan itu adalah momen yang saya bisa nikmati berdoa lebih nyaman, lebih enak begitu. Kenapa doa? Karena waktu kita menghadapi sesuatu, kadang kita berdoa itu kalau semua udah mentok, baru kita doa, ya. Saudara kayak gitu gak? Saya sih banyak kayak gitu, ya. Sampai udah, kok nggak bisa? Roh Kudus bilang, udah doa dulu aja. Enggak, saya mau coba ini dulu. Rasanya berdoa aja dulu. Nah, waktu dalam kehidupan kita, mari kita berdoa, kita cari Tuhan as our first resource, bukan last. Kalau kita udah coba semuanya, baru kita cari Tuhan. Esther nggak, aku cari-cari strategi-strategi apa, baru kita doa. Ya. Esther mungkin nggak tahu mau ngapain gitu ya. Mungkin saya berbaca ya, ini Esther susah banget sih. Hari pertama, mungkin ya dia undang raja, kayaknya belum tahu mau ngomong apa, undang lagi besok kira-kira ya. Mungkin ya, saya nggak tahu. Tetapi buat kita orang percaya hari ini, di tengah apapun yang kita hadapi, let's seeking God. Prayers is our first resource. Yang kedua, there are things in our life that God call us to take a step of faith. Melangkah dulu aja. Kita mungkin nggak tahu langkah kedua, ketiga, keempat, tapi langkah pertamanya udah ada
Let's make that first step and take action. Tuhan panggil kita untuk percaya. Kadang di dalam kehidupan saya banyak hal. Percaya, iya, tapi takut juga iya. Sudah pernah kayak gitu kan? Mau percaya, tapi masih ada takutnya. Mau percaya, tapi masih ada takutnya. Takutnya nggak hilang-hilang. Waktu saya melangkah pertama, takutnya juga masih ada, saudara. Tapi waktu melangkah pertama, ternyata God is at work. Just keep on stepping gitu. Takutnya masih ada terus. That's okay. Saudara nggak sendirian. Saya percaya Esther sama Mordecai juga nggak tahu the whole big pictures. Tapi Tuhan bekerja. Lastly, di kisah ini, bahkan menurut saya, penulis kisah Esther-nya tidak menyadari. Di kisah ini, dari mulai ratu diganti, rencana pembunuhan orang Israel, pembunuhannya Mordecai, titik terendahnya adalah di dalam bahasa Ibrani menggunakan istilahnya pohon gitu ya. Jadi dipas kayu dipanjang untuk mengeksekusi Mordecai. Titik terendahnya adalah di mana itu Mordecai harus dieksekusi di atas kayu itu. Dan kemudian dari situ kisah berbalik sampai akhirnya Mordecai diangkat naik, dimuliakan. The story of Esther is actually telling us the greatest intercessors is Jesus. Dia bukan cuma take risk, tapi dia juga yang benar-benar dieksekusi di atas kayu salib untuk menggantikan kita. The story of Esther tells us the biggest challenge yang kita perlukan sudah dibayar oleh Yesus Kristus. Now we can see, kita masih punya challenge bayar tagihan, kita masih punya challenge ngurusin anak-anak. Beberapa anak-anak kita di sini udah mulai besar, mulai punya pertanyaan-pertanyaan yang para orang tua anak punya pertanyaan yang nggak bisa dijawab gitu ya. Mungkin kita punya challenge tempat kerja yang kayaknya saya suka ngobrol sama istri saya, ada masalah-masalah teknis dan non teknis. Kalau di project, teman-teman yang di project, saya juga pernah project. Masalah teknis itu simple, ya asal beli teknologinya selesai gitu. Tapi masalah non teknis kayaknya bolak-balik. Seringkali kita pikir there's no answer for that. The biggest problem has been answered. Berarti problem di dalam kantor kita, kerjaan kita yang non teknis, God has the answer. We can trust Him. Question buat kita, di mana Tuhan tempatkan kita di hari-hari ini? Where has God placed you and me for a just as time as this? Di kerjaan kita, di kantor kita, beberapa dari sini kita pikir it's just coincidence, tapi melalui kisah Esther ini kita tahu pasti Tuhan yang bekerja. Sekalipun gak pernah nama Tuhan tertulis di situ. Hal yang sama bagi kita. Mungkin kita gak berani sebut nama Tuhan di tempat kerjaan kita, di dalam percakapan kita. Tapi Tuhan tidak absen, Tuhan tidak hilang. Tangannya bekerja di dalam kehidupan kita. As we worship, saya mau saudara melihat, kalau secara bisnis kita masuk ke second semester, gitu ya. There's so many target, mungkin teman-teman yang punya target, ada begitu situasi di kerjaan yang mungkin God is so hard. Atau saudara, Tuhan panggil, let's take a step of faith. Saudara mungkin takut, saudara mungkin gak punya jawaban. But the story of Esther tells us God is in control. He is with us. Let's trust Him. Let's believe in Him.
because the greatest sacrifice has been done for us. Now we just need to believe and trust Him. Mari kita bangkit berdiri. Waktu kita menyembah Tuhan, sama saudara menyembah Tuhan dan mengatakan, God, I believe you. This is not coincidence. Ini gak kebetulan. Ini gak random. Apa yang aku hadapi karena Engkau Tuhan yang hidup.